Rahasia antara dia dan ibunya istrinya. Hai, selamat datang di channel Keep Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten hari ini akan berisikan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong. Entah kenapa perasaan itu tumbuh dan bersemi di hati di saat dia sudah memiliki istri. Perasaan yang seharusnya tak boleh ada, terutama pada ibu mertua. Dan kisah itu terjadi 2 tahun lalu, di mana kala itu dia, Ferdi, 25 tahun, baru saja membina rumah tangga dengan Rina yang berbeda usia 2 tahun dengannya. Di usia pernikahan yang tergolong baru, mereka memang sengaja menunda urusan momongan. Selain karena kesibukannya, istrinya juga masih belum siap untuk mengemban amanah tersebut. Ya, memang soal pekerjaan dia bisa dibilang termasuk orang yang beruntung. Lantaran sebulan sebelum menikah dulu, dia sudah dipercaya menjabat sebagai manajer di kantornya. Prestasi yang cukup membanggakan di usia yang tergolong muda menurutnya. Tapi sayangnya, dengan jabatan barunya itu justru mengharuskan dia untuk pindah sementara ke kota tempat tinggal istrinya. Sebelumnya mereka memang tinggal di kota kecil di ujung Jawa. Tapi lantaran desakan dari kantor, mereka harus pindah ke kota di daerah Jawa Tengah. Katanya sebagai percobaan, sebelum dia benar-benar diangkat menjadi manajer nantinya. Alhasil, setelah menimbang-nimbang dia pun setuju, dan mau tak mau pun istrinya harus ikut kembali ke kota kelahirannya itu. Mendengar kabar itu, ibu mertuanya pun menyarankan mereka untuk tinggal bersama mereka. Alasannya agar lebih menghemat biaya dan juga lebih mudah jika beliau ingin bertemu dengan istrinya. Semula dia sempat menolak dengan alasan tak ingin merepotkan mereka, tapi berhubung istrinya juga meminta, alhasil dia pun menuruti kemauannya. Ibu mertua bernama Bu Ratri, wanita parubaya yang diperkirakannya usianya 48 tahunan. Memang tak terlalu tua lantaran beliau menikah di usia yang cukup muda. Beliau masih bekerja di salah satu lembaga pendidikan, di mana saat itu beliau dipercaya menjadi pimpinan cabang pendidikan di kotanya. Dan karena hal itulah beliau juga dipercaya untuk mengikuti kunjungan yang kadang diadakan oleh lembaga. Sementara bapak mertuanya merupakan seorang pensiunan PNS, dan setelah pensiun itulah beliau lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk mengurus kebun di belakang rumahnya. Dengan segala pertimbangan itu, akhirnya dia setuju untuk tinggal sementara waktu di rumah mertuanya. Alhasil, dia harus membiasakan diri tinggal di sana. Minggu pertama dan kedua hidup di sana memang masih berjalan wajar-wajar saja. Tapi menginjak di minggu ketiga, sebuah peristiwa aneh pun dialaminya juga. Tepatnya ketika dia berencana pulang ke rumah di kota asalnya, lantaran ada berkas kantor yang tertinggal di sana. Dia pun menceritakan hal itu pada istrinya. Tapi entah kebetulan atau apa, secara bersamaan ibu mertua mendapat tugas dari lembaga untuk mengunjungi kota tempat tinggalnya berada. Mengetahui hal itu, akhirnya diajaknya saja beliau satu mobil dengannya. Semula ibu sempat menolak tawaran itu, alasannya karena beliau takut merepotkannya. Tapi setelah dibujuk istrinya dengan pertimbangan akomodasi, akhirnya ibu pun setuju. Dia juga sempat menawarkan istrinya untuk ikut bersama mereka. Tapi dia menolak dengan alasan sudah terlanjur ada acara dengan teman-teman sekolahnya dulu. Singkatnya, pada hari Jumat pagi setelah berpamitan, berangkatlah mereka ke kotanya. Rencananya, dia akan mengantar ibu mertuanya lebih dulu ke tempat rapatnya. Dan setelahnya, barulah dia pulang ke rumahnya. Selama perjalanan, tidak ada hal yang menarik yang mereka obrolkan. Hanya sekedar obrolan ringan, sampai separuh perjalanan, dia berhenti di sebuah minimarket untuk membeli minum. "Ini Bu, diminum dulu." "Iya, makasih Di. Udah lama Ibu nggak ngerasain dihargai kayak gini." "Loh, memangnya kenapa Bu kok ngomong kayak gitu?" Akhirnya ibu pun menceritakan masalah rumah tangganya bersama bapak, di mana belakangan ibu sering merasa jengkel lantaran sikap bapak yang sering marah-marah tanpa alasan. Ibu juga sempat mengatakan jika dia lebih senang berada di kantor daripada di rumah. Apalagi bisa keluar kota seperti saat itu. Rasanya ia merasa bebas tanpa memikirkan bapak di rumah.
Apa ibu mau jalan-jalan biar Ferdi temeni nanti? Jujur dia kasihan dan ya dipikirnya dengan jalan-jalan setidaknya ibu bisa sedikit melupakan kesedihannya. Jangan Di, takutnya malah ngerepotin kamu. Enggak kok Bu, lagian kan mumpung keluar. Ibu muter-muter kota aja udah seneng kok Di. Alhasil, setelah perjalanan panjang, akhirnya sampailah mereka di kota tujuan. Mobil segera dia arahkan ke tempat ibu mengadakan rapat. Tempat yang rupanya sebuah penginapan yang juga terdapat aula besar di dalamnya. Ya udah Di, nanti ibu dijemput kalau ibu udah WA kamu ya. Sekalian nanti jalan-jalan mumpung ibu bermalam di sini. Dia pun mengangguk dan setelahnya dia kembali melajukan mobil menuju rumahnya. Singkatnya, jam 6 petang ponselnya berdering. Sebuah pesan WA dia terima dari ibu mertua. Ibu mengatakan setengah jam lagi beliau pulang dan memintanya menjemputnya. Mengetahui hal itu, dia pun segera bergegas lantaran jarak dari rumah memang agak jauh. Hingga kira-kira setengah jam perjalanan, sampailah dia di depan lobi di mana ibu sudah menunggunya di sana. Sesuai janjinya tadi, mereka pun bergegas untuk jalan-jalan mengitari kota, serta melihat-lihat suasana malam yang memang jarang sekali beliau lakukan. Berhenti cari makan ya, Di? Loh, jadi ibu belum makan ya? Udah, ibu mau makan apa? Terserah kamu aja, Di. Yang penting bisa sambil ngobrol. Akhirnya mereka berhenti di sebuah restoran di mana dia biasa menghabiskan waktu bersama istrinya sebelum menikah dulu. Tempatnya pun cukup luas dengan view yang bagus jika dilihat di malam hari. Sambil makan kembali, mereka terlibat obrolan ringan. Memangnya ibu sama bapak jarang makan-makan di luar ya? Boro-boro jalan-jalan di rumah bisa akur aja, ibu udah bersyukur. Ibu seneng ada orang yang masih peduli sama ibu gini, meski cuma dari mantu. Dia tersipu mendengar ucapannya. Ya udah, besok-besok kalau ibu jenuh di rumah, Ferdi ajak jalan-jalan lagi ya Bu. Beneran loh ya Di, soalnya ibu itu memang jarang dapat kebahagiaan lahir batin. Dia terpaku sesaat ketika mertuanya mengatakan hal itu padanya. Selain itu, dia juga bingung harus menjawab apa dan harus bagaimana menanggapinya. Sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka pun berniat untuk pulang saat itu. Di, kalau misalkan ibu bermalam di rumahmu nggak apa-apa kan? Soalnya di penginapan ibu nggak ada teman ngobrol. Jujur saat itu dia bingung, lantaran di rumahnya hanya ada 2 kamar dan salah satu pun sudah dijadikannya gudang. Nggak apa-apa sih Bu, cuman ya kalau kamu keberatan ibu nggak maksa kok Di. Mendengar itu, dia pun serba susah menjawabnya dan akhirnya dia mengangguk menyetujuinya. Lagi pula dia bisa istirahat di ruang tamu, sementara ibu bisa menempati kamarnya. Singkatnya, setengah jam kemudian sampailah mereka di depan rumahnya. Setelah menurunkan barang bawaan, dipersilahkannya ibu menuju kamar. Sementara dia menyiapkan bantal untuk tidur di ruang tamu. Tapi lagi-lagi beliau meminta hal yang membuatnya heran. Ngapain di ruang tamu di kamar aja temenin ibu. Lagian ibu takut kalau sendirian di tempat baru. Akhirnya tanpa prasangka apapun dia pun menurutinya. Lagi pula saat itu dia hanya menemaninya saja. Ya meskipun sempat ada kecanggungan saat istirahat bersebelahan dengan ibu, jangankan menoleh, untuk bergerak pun dia sungkan saat itu. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba hadir meskipun dia tahu jika beliau merupakan ibu mertuanya. Tapi rupanya ibu cukup sadar akan kecanggungannya. Ibu yang semula membelakanginya mendadak berbalik ke arahnya. Sementara dia yang menatap langit-langit tak berani menatapnya. Sudah lama ibu nggak merasa senyaman ini Di. Dia masih diam dengan pikiran berkecamuk. Tapi lagi-lagi beliau berkata, Ibu nanti kalau nggak sengaja meyuk kamu, nggak apa-apa kan Di? Iya boleh kok Bu, jawabnya terbata. Ibu nggak ada niat lain kok Di. Ibu bermalam di sini cuma butuh teman ngobrol, itu aja kok.
Ibu berkata sambil menitikkan air mata. Dan entah karena iba atau apa, dengan ragu dia pun memiuknya. Dia memang tak bisa melihat orang terdekatnya menangis, apalagi orang itu ibu mertuanya. Ferdi janji akan jagain ibu sama Rina juga kok, Bu. Secara spontan, uhui, ucapan itu terlontar darinya. Tapi rupanya, perlakuan baiknya itu justru dibalas lain oleh ibu. Beliau justru menyambut peyukan itu semakin erat. Peyukan itu berakhir ketika ibu menatapnya dengan tatapan dalam dan semakin dekat. Sejenak mata mereka bertemu dan seharusnya dia bisa menolak ketika ibu tiba-tiba memberi sambutan di wir-wir itu. Tapi yang ada, dia justru membalasnya bahkan lebih dari apa yang beliau berikan untuknya. Pikirannya mulai tak rasional, bahkan tak peduli jika beliau adalah mertuanya. Suasana yang semula sunyi mendadak berubah menjadi riuh, tatkala jemawi itu berjalan mencari-cari tujuannya. Nyanyian lagu dangdut ibu seolah menjadi spirit baginya untuk membawanya menuju tujuan yang jarang didapatkan dari ayah mertuanya. Dan rupanya, tak hanya dia yang antusias menyambutnya, tapi juga ibu yang senantiasa mengambil jungkung yang memang telah siaga di parkirannya. "Ih, kamu ngerti aja, Di, kalau ibu sebenarnya..." "Iya, Bu, tapi seharusnya Ferdi udah tahu. Yang penting jangan sampai ada yang tahu loh ya," katanya memotong ucapannya. Bersamaan dengan itu, beliau lantas menyiapkan sajian baik itu. Duh Gusti, makin tak bisa dia menolaknya. Bahkan akhirnya tak urung perhatian dihaturkannya pada hal baik itu. Saat itu tak terlintas sedikit pun rasa bersalah di benaknya, lantaran perlakuan ibu yang terus-menerus memberikan keyakinan jika semua akan baik-baik saja nantinya. Seperti anak kecil yang menemukan mainan baru, ibu benar-benar lupa dengan status yang disandangnya. Bahkan, di saat jungkung itu belum laju, ibu sudah lebih dulu mendayung sekehendak hatinya sendiri. Tak ayal, dengan sedikit kaget dia berusaha mengikuti alur kebaikan hingga pada saat yang telah tiba. Baik dia dan ibu pun sampai pada titik tujuan bersama Ambarawa. "Ibu harap ini bukan yang terakhir ya, Di," katanya, membuatnya tersentak. Tiba-tiba, dia tak menjawab lantaran bimbang dan tak tahu harus bagaimana menyikapinya. Tapi lagi-lagi, kebimbangan itu hilang lantaran ibu memiuknya dengan mesra. Tentu tak hanya peyukan saja yang diterimanya, melainkan kebaikan itu kembali terulang hingga fajar. Pagi harinya, dia terjaga oleh sinar mentari yang masuk melalui jendela. Dia menoleh dan sedikit kaget lantaran tak mendapati ibu di sampingnya. Buru-buru dia beranjak melangkah mencari keberadaannya. Terdengar suara spatula yang rupanya ibu sedang memasak untuk sarapan mereka berdua. "Pagi, Di. Tuh ibu sudah masakin kamu." Entah kenapa melihat senyuman itu mendadak timbul rasa bersalah di benaknya. Dia jadi teringat kebiasaan istrinya yang selalu mengucapkan selamat pagi dengan senyum yang persis seperti senyum ibu mertuanya. Entahlah kenapa penyesalan itu baru ada di saat semua sudah dilaluinya dengan ibu. Singkatnya, sehari setelah mereka kembali pulang ke rumah mertua, baik dia dan ibu pun kembali bertingkah seperti tidak ada apa-apa. Terutama saat di depan istri dan bapak mertua. Mereka sama-sama menjaga rahasia mereka agar tak ada satupun yang curiga. Hari-hari di rumah pun dilewatinya seperti biasa. Bedanya, kadangkala sikap ibu mendadak berubah sedikit manja, seperti bercanda sambil saling dorong saat ayah di halaman belakang dan istrinya sedang berbelanja. Entah kenapa dia selalu saja gagal menghindarinya. Apalagi sebulan berikutnya, suasana menjadi lebih leluasa lantaran istrinya setiap sore mulai mengikuti senam. Keadaan itu makin mendukung ketika ayah mertua juga sering pergi mengurus kebun barunya di luar kota. Dan otomatis intensitas waktu bersama ibu mertua pun semakin bebas pula. Dimanapun dan berapa kali pun mereka bisa menjalankannya.
Tapi dengan kondisi seperti itu, dia makin merasa bimbang terutama dengan perasaan ibu mertuanya yang semakin dalam. Seperti halnya di Sabtu pagi itu. Pagi itu, kebetulan istrinya berpamitan pergi belanja ke pasar. Sementara dia yang biasa bangun siang di hari itu, mendadak terganggu lantaran mendengar suara langkah kaki menuju kamarnya. Saat itu dipikirnya mungkin itu istrinya yang kembali karena ada barang yang terlupa, sehingga alhasil dia tak begitu peduli dan justru melanjutkan tidur dengan menutup bantal di kepala. Tapi tak lama kemudian setelah suara langkah kaki itu menghilang, justru gejolak aneh yang mendadak datang. Keinginan itu mendadak hadir ketika tiba-tiba ada jemawi yang hinggap pada perahu motor itu. Apa sih, Dek? Nanti kan bisa toh. Tapi rupanya, ini ibu loh. Sontak suara yang tak asing itu mengagetkannya. Buru-buru dia terjaga dan justru mendapati ibu sudah memberi perhatian pada perahu motor itu. Loh, Bu, kalau ada orang lihat gimana? Kalau ada, mana mungkin ibu di sini, Di? Mendengar penjelasan ibu, dia memang sedikit lega. Tapi yang membuatnya tak habis pikir, bisa-bisanya ibu meminta hal baik sepagi itu. Bahkan dia tak tahu sejak kapan ibu meletakkan kabinet serta kue lupisnya itu. Belum sempat dia bertanya lebih jauh, mendadak ibu duduk di singgasana, membuatnya pun mau tak mau menyambut kebaikan itu. Seperti nelayan mengarungi lautan, ibu pun mendayung jukung agar sampai pada tujuan baiknya itu. Tak perlu ancang-ancang dan teori, semua berjalan apa adanya. Memang sejak ayah sering sibuk dengan bisnisnya, beliau semakin merasa diacuhkan. Dia pun bisa memahaminya. Hanya saja yang membuatnya jengah, ibu seolah menganggapnya seperti mesin untuk mengatasi kebutuhannya. Besok-besok jangan dadakan toh, Bu. Udah, pokok kamu tenang aja, sahut ibu dengan santainya. Iya sih, Bu, Papi Ferdi kan cuman... Dia kembali tak bisa menjawab lantaran ibu lagi-lagi membawanya hanyut akan aliran nirwana Ambarawa. Ya, pagi itu setidaknya 3 musim dilalui bersama. Bahkan hal itu baru berakhir ketika terdengar suara mobil ayah mertua terparkir di depan rumah. Beruntung sebelum itu mereka sudah berbenah dan pada saat ayah masuk mereka segera bersikap biasa. Ya, seperti itulah kira-kira keakraban yang terjalin antara dia dan ibu mertua. Mereka selalu berhasil membaca situasi dan selalu bisa menjaga rahasia itu dengan baik. Hanya saja seiring berjalannya waktu, entah karena apa, sikap ayah mulai berubah pada ibu. Lambat laun ayah tak lagi acuh dan hal itu juga merubah perasaan ibu padanya. Baik dia dan ibu pun mulai menyadari jika sudah semestinya mereka mengakhiri keakraban itu. Mereka juga sama-sama berjanji untuk mengubur semua yang pernah mereka lalui. Dan setidaknya keakraban itu benar-benar berakhir setelah tugas kantornya selesai 6 bulan kemudian. Dia kembali menjalani hidup dengan normal, meski kadang kenangan dengan ibu tak mudah dia lupakan. Tapi dari kenangan itu pula dia mendapat pelajaran berharga bahwasanya dalam rumah tangga, perhatian dan kebersamaan menjadi kunci keharmonisan keluarga. Begitulah kisah rahasianya dengan ibu mertua yang lahir dari sebuah perjalanan dinas yang tak terduga dan berlanjut karena kekosongan yang mereka rasakan masing-masing. Sekali lagi, di sini dia, Ferdi, tidak sedang mencari pembenaran atas apa yang telah terjadi. Dia hanya ingin membagikan sekelumit pengalamannya di masa lalu, sebuah kekilafan yang lahir dari rasa iba dan situasi yang salah. Dengan harapan, setelah menyimak kisah nyata ini, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Betapa sebuah kekosongan dalam rumah tangga, sekecil apapun itu, jika tidak segera diisi dengan perhatian dan komunikasi, bisa menjadi pintu masuk bagi orang ketiga, bahkan dari lingkaran terdekat sekalipun.
Pada akhirnya, dia belajar pelajaran yang sangat mahal, bahwa kunci utama keharmonisan keluarga bukanlah jabatan atau materi, melainkan hal-hal sederhana seperti waktu bersama, saling menghargai, dan perhatian tulus setiap hari. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin bagi kita semua untuk selalu menjaga api kehangatan dalam rumah tangga kita sendiri agar tidak ada celah bagi penyesalan di kemudian hari. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral, tapi pencerita sebagai insan manusia yang penuh dosa hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya pencerita tidak menyarankan untuk ditiru. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya. Dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, wahai sahabat onlineku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin, ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita tidur juga selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua, wahai sahabat onlineku, di komentar video ini.